Hai YouTube and semua viewers YouTube aku, apa kabar semuanya? Welcome back to my vlog. Selamat datang kembali di vlog saya. Dan kali ini kita akan membahas soal permainan bulu tangkis atau badminton. Siapa sih yang nggak tahu bulu tangkis? Nah, kali ini kita akan membahas semua tentang bulu tangkis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar kalian dapat notifikasi video materi terbaru seputar olahraga. Oke, yuk lanjut aja, langsung kita ke materi utamanya. Nah, pada dasarnya bulu tangkis itu aktivitas permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock, ya, yang terbuat dari bulu itu loh, yang dipukul melewati sebuah net. Nah, ada berapa sih nomor pertandingannya? Tentunya ada nomor tunggal untuk putra dan putri, kemudian ada ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, permainan ini intinya itu kalian memukul kok aja atau shuttlecock itu dengan melawan oponen kalian melalui yang dibatasi oleh net atau jaring. Well, kemudian yang perlu kalian tahu bahwa ada loh organisasi yang menaungi cabang olahraga ini. Yang pertama, kalau di Indonesia itu ada PBSI, kepanjangannya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan kalau yang untuk internasional, organisasi internasional itu BWF, ya. Ini yang gambar sebelah kanan nih, ya, atau Badminton World Federation kepanjangannya. Kedua organisasi ini sama-sama menaungi cabang olahraga badminton, namun hanya dibedakan dari cakupannya. Tapi tugasnya sama, untuk membuat peraturan, regulasi, untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon atlet, kepada calon pelatih, official dan lain-lain. Dan juga untuk menyelenggarakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan badminton. Ya. Next, nah kita masuk ke lapangan nih. Nah, lapangannya ini sebenarnya dengan ukuran 6,1 meter lebarnya dan juga 13,4 meter untuk panjang. Nah, di garis tengah yang ini nih, putus-putus ini adalah netnya nih, ya. Kemudian ada dead zone, ini namanya dead zone 11. Sini itu jaraknya 1,98 meter, ya. Ini yang membatasi pemain dengan net. Nah, kalau area yang kotak-kotak ini nih, ini area bermain nih. Tergantung karena posisinya akan berbeda nih, ya. Ini ada dua garis belakang, ya. Nanti ini juga ada fungsi-fungsinya tersendiri. Jadi area bermain untuk yang single dan double itu juga berbeda. Oke. Nah, oke, kita masuk sekarang ke penjelasan area-area servis ya. Di sini yang gambar yang pertama nih area servis tunggal. Ya, area servis tunggal skor genap. Jadi walaupun tunggal atau ganda, dia servisnya selalu ke arah seberangnya. Kalau pemain ada di sebelah kanan, maka servisnya harus ke sebelah kanan lawan. Jadi lawannya ada di sebelah sini nih, berseberangan ya. Atau, nah kalau servis tunggal yang ganjil, skor ganjil itu dari sebelah kiri. Kalau yang genap dari sebelah kanan. Nah, kalau area permainan tunggal, nah area permainan tunggal itu yang ini nih. Nih yang diberi warna merah dan biru ini nih, ya. Tapi kalau area permainan ganda yang mana? Kalau ganda semuanya, ya, sampai garis pinggir ini semuanya area permainan untuk kategori bergu atau ganda. Nah, ini adalah ilustrasi servis ya, servis partai tunggal. Jadi harus seberangnya. Nah, ini harus shuttlecock itu harus nyampe atau ke target area warna hijau. Nah, kalau ini yang sebelah kanan ini untuk servis partai ganda. Shuttlecock harus berada di daerah warna hijau. Beda ya. Nih, jadi kalau tunggal itu yang ke belakang tuh yang kena. Tapi yang kalau ganda ini yang di sebelahnya, di sampingnya. Oke, untuk lapangan. Oke, kita masuk ke sistem rally point atau perhitungan ya. Jadi 3x21. Sebenarnya gimana sih? Nah, dalam permainan bulu tangkis itu satu set terdiri dari 21 poin, ya. Kemudian nanti bila terjadi kedudukan 20 sama atau skor sama ya, kan satu set itu 20. Nah, kalau sama 20 di sini otomatis akan terjadi juice ya, atau tulisan bahasa Inggrisnya deuce atau bacanya juice. Nah, permainan akan berakhir pada poin 22 kalau kondisinya skornya 22-20. Nah, juice yang kedua akan otomatis berlakukan bila kemudian terjadi lagi kedudukan sama. Jadi udah 21, udah 20. Kalau dari angka 20 ya, udah skor 20 sama, kemudian 21.
kemudian dibalas lagi 21 sama, akan jus terus sampai nanti kedudukan 29 nih pada batasnya. Setelah kedudukan 29 ada di antara tim itu 29, nggak lagi berlaku jus sampai permainan berakhir. Jadi untuk mengakhiri jus itu gimana? Harus selisih 2 angka, 2 poin ya. Misalnya dari angka 20 sama, jus berarti harus salah satu pemain agar menang harus mendapatkan skor 22 dan lawannya 20. Jadi harus selisih 2. Oke, wasit. Nah, wasit ada mana aja sih? Oke, ada 6 wasit ya. Yang pertama nih wasit utama. Ada wasit utama sini. Kemudian ada wasit kedua itu yaitu untuk full service, ada service judge di sini. Kemudian ada line judge. Nih ada line judge ada 4. 1 2 3 4. Nah, tugasnya line judge itu adalah sebagai hakim garis untuk menentukan apakah bola masuk atau bola keluar. Kadang-kadang ada ketika bermain, ketika shuttlecocknya jatuh itu tidak terlihat oleh pemain atau wasit utama, maka dibantu oleh line judge atau hakim garis. Next, keterampilan gerak bulu tangkis ada apa aja sih? Yang pertama, cara pegangan. Yang kedua, posisi langkah kaki atau footwork. Dan yang ketiga, itu pukulan atau strokes. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Keterampilan megang grip. Yang pertama, cara forehand. Ya, bisa dilihat ya gambar di sini. Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sudut pandangnya yang pertama nih dari angle 1. Sudut pandang kedua kalau dilihat dari atas ya. Jadi raketnya itu menghadap ke kanan dan ke kiri permukaannya, netnya. Dan ini angle ketiga, sudut pandang ketiga itu di pegangannya grip, membentuk V shape, huruf V. Ya, dari pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk seperti ini nih. Oke, itu cara forehand. Yang kedua, cara backhand atau frying pan grip. Nah, kalau dari bahasanya seperti kita memegang panci atau penggorengan. Nah, raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri ke kanan, namun diputar ke kanan. Nah, jadinya kayak gini nih, kayak megang panci. Nih, ya ini angle 1, ya menghadap atas dan ke bawah. Ini angle 2 seperti ini, ya ditahan oleh jempolnya. Yang ketiga, gripnya lebih diperjelas ya. Tuh, jadi pegangannya ditahan oleh keempat jari di bawah dan di atas oleh ibu jari. Oke, yang kedua yaitu ada footwork atau gerak langkah kaki. Nah, gerak langkah kaki ini macam-macam sebenarnya. Jadi, kaki yang ringan dan luas akan mudah seseorang bergerak ke tempat bola kok datang dan bersiap untuk memukul. Oke, yang ketiga yaitu pukulan atau strokes. Ada apa aja sih? Yang pertama ada service, forehand, backhand, pukulan loop and drop shot, dan smash. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada service atau serve. Service itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu ada service panjang. Service panjang seperti ini ya. Nih, service panjang. Nah, sebaliknya ada juga gerakan service pendek. Service pendek itu pukulan dengan backhand seperti ini ya. Nih, jadi posisinya sangat dekat dengan raket ya, karena servisnya itu berjarak pendek shuttlecocknya. Seperti ini. Ya. Oke, masuk ke pukulan forehand. Nah, pukulan forehand itu seperti apa sih? Seperti ini nih, pukulan forehand. Ya, pukulan ini menggunakan arahnya ya, menggunakan lengan bagian dalam. Jadi arahnya itu seperti menyapu atau mengebuk. Ya, seperti ini nih, forehand. Kemudian ada lagi pukulan backhand. Sebenarnya prinsipnya sama, cuma berbeda posisi dan pukulannya. Kalau tadi forehand menggunakan arahnya ke dalam, sekarang arahnya keluar. Jadi mukulnya dari arah dalam keluar seperti ini nih. Pukulan backhand juga biasanya digunakan untuk mengambil atau membalikan shuttlecock bola-bola yang tinggi atau mungkin sampai di luar jangkauan yang di belakang pemain ketika bermain. Oke, kita masuk ke pukulan selanjutnya, ada loop, pukulan lambung ke belakang. Nah, dengan juga ada drop shot. Nah, bedanya kalau loop itu pukulannya lambung ke belakang. Jadi ketika bermain untuk mengelabui lawan, jadi pukulannya itu dilambungkan, dibuang ke belakang agar lawan kesulitan untuk mengembalikan shuttlecocknya.
Berbeda dengan drop shot. Nah, drop shot ini untuk mengelabui juga, namun gerakannya mungkin seperti smash tapi tidak smash karena dia gerakannya pelan agar shuttlecock menukik jatuh di dekat net lawan. Yang terakhir ada smash. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih smash. Smash itu pukulan keras yang dimana arah shuttlecocknya itu menukik agar diharapkan kok jatuh di area lawan agar tim tersebut mendapatkan skor. Seperti ini nih. Oke guys, itu dia pembahasan kita soal bulu tangkis atau badminton. Semuanya tetap diingat ya apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe di channel saya biar dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa untuk silakan tulis kolom komentar di bawah bila kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.